aturan belajar di rumah. Di kelas 1. Ikuti instruksi Ustadz dan Ustadzah dengan cepat. Angkat tangan jika ingin berjid. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustadz dan Ustadzah senang. Oke, sudah disiapkan bukunya. Buka apa saja? Apa Mas Saro? Nggak ada. Namanya apa? Sama, masih tema 1. Mana buku Ustadzah? Nah, masih tema ini sama, tetap. Bukunya ini belum ganti sampai Ustadzah bilang ganti tema 2 ya. Udah ada. Kita harus ada share dulu. Ini ya saja. Ada. Oh iya, Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, kita juga setiap tema itu ada surat atau hadis yang harus dihafalkan. Biasanya surat sama hadis ini kalau evaluasi atau ulangan keluar. Ya, kita baca sama-sama dulu yuk. Diikuti Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ayo. Ayyuhan nasu. Inna. Dibaca. Inna. Ditirukan. Inna. Khalaqnakum. Inna. Min dakarin. Indasarin. Wa unsa. Wa ja'alnakum. Tu'ubau. Wa qabaila. Lita'arofu. Nah, itu nanti kalau ulangan ada ayat, kalau disuruh sebutkan ayat berapa. Surat apa anak-anak? Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya apa? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ini ayat tentang perkenalan. Kemarin kan kalian sudah disuruh buat Ustazah perkenalan diri kan? Nah, itu ayat atau surat yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Kelas. Nah, kemarin kita juga sudah belajar cara merawat tubuh. 1. Apa 1? Mandi. 2. Gosok gigi. 3. Ramas. 4. Apa yang kemarin? Telinga. 4. Cuci tangan. 5. Potong kuku. Cuci kaki. Bersihin telinga. Bersihkan telinga. Itu banyak.
suaranya nggak keluar. Ya, Sudah dengar? belum. Sudah. Sudah. Sisa makanan yang tertinggal di gigi dalam waktu lama itu akan menjadi karang gigi. Wow, sakit banget ya giginya. Dengar suaranya Ustazah? Dengar. Oh, dengar. Oke. Karang gigi itu merupakan sumbernya penyakit. Cara menghindari munculnya karang gigi adalah dengan menggosok gigi secara rutin. Menggosok gigi kemarin dilakukan berapa kali sehari? Minimal 2 kali. Setelah makan sama akan tidur malam. Nah, apa saja peralatan yang dibutuhkan? Apa saja kalau gosok gigi? Pasta gigi. Pasta gigi, terus sikat gigi sama air bersih. Airnya boleh langsung dari kran, boleh pakai gelas, boleh pakai gayung. Bagaimana ya Ustazah biar giginya itu bersih gosoknya? Nah, kita lihat sama-sama. Aduh. Nah, udah. Dilihat biar giginya bersih, nggak sakit. Yang habis makan coklat, es krim. Ustazah kok suaranya ngomong terus dari kecil. Kalau di samping itu biasakan dari merah ke putih. Biasakan cara sikat gigi itu dari merah ke putih, merah ke putih. Kalau di samping itu biasakan juga bulu sikatnya 45 derajat. Nah, semacam ini. Supaya makanan-makanan yang nyelip ke area sini tersikat dengan baik. Yang bawah juga begitu. Nah, semacam ini. Tapi kalau gerakan cepat ya memang jadinya begini ya. Dianjurkan menyikat gigi 1 kali itu sekitar 2 menit. Jadi ini arahnya atas dan bawah, ini juga arah atas bawah. Nah, setelah itu yang permukaan kunyah seperti ini itu bisa dengan gerakan memutar. Ya memang kalau cepat sekali ya bisa begini. Yang belakang sama yang daerah dekat lidah. Dan ini juga yang paling penting, yang gigi bawah bagian belakangnya dan gigi depan bagian belakangnya. Jadi semua area itu tersikat dengan baik sekitar 2 menit. Dan juga jangan terlalu tekan, jadi tekanan sikat gigi yang terlalu parah itu juga bisa merusak email gigi. Bagaimana kita tahu bahwa tekanan sikat gigi ini sudah pas atau belum? Caranya gampang. Sikat gigi kan gantinya tiap 3 bulan. Sepanjang 3 bulan bulu sikatnya juga harus tegak. Kalau baru seminggu bulu sikatnya udah mekar gitu ya, nah itu berarti tekanannya terlalu berat. Itu harus dikurangi. Seringkali yang area sela gigi ini kan bulu sikat gigi nggak bisa masuk ke situ. Itu makanya kenapa kita butuh bantuan benang gigi. Nah, clash. Yes, yes. Nah, kalau sikat gigi itu tadi ada aturannya dari merah ke putih. Merah itu bersihnya itu loh. Ya. Kalau Iya, yang iya, atas iya. dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau yang bawah dari bawah ke atas. Tapi biasanya anak-anak ada yang gini nggak langsung digosok-gosok gini, keras sekali cepet-cepetan. Ada enggak yang kayak gitu? Ada keburu-buru mandinya pengen lihat TV, gosok giginya cepet-cepetan gini. Nah, katanya Bu Dokter tadi kalau gosok gigi minimal berapa menit? 2 menit. 2 menit yang bawah, yang tengah bawah, yang bawah sebelah kiri baru atas, baru yang samping-samping. Jangan kalau sikat gigi kayak naik pesawat cepat. Gini. Sampai bingung semua sikat giginya ya. Dan tidak boleh terlalu ditekan. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa kita harus gosok gigi itu kenapa? Biar gigi sehat. Giginya sehat. Apa Mas?
Supaya bersih. Mas Aska jawab apa, Mas Aska? Kenapa? Dia nggak ada bolong. Biar giginya ndak bolong. Terus apa lagi? Biar tidak ada sisa-sisa makanan yang tersangkut. Habis makan ayam, sisa ayamnya ada di sini. Ya. Nanti kalau ada sisa makanan yang tersangkut di gigi, jadinya busuk. Kalau busuk, baunya nanti mulutnya ndak enak. Ya. Nah, sekarang dibuka bukunya, dilihat. Halaman mana ini? Halaman berapa Ustaz ya? halaman 93. 93. Nah, Apa yang ini, yang ada gambar gigi. Aku gigi, mulut rumahku. Udah? Ustazah yang 93. Kalau nggak ada, lihat ininya Ustaz aja, nggak apa-apa. Suka masker ya. Itu masker apa? Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Oke. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Ini berapa ya? Menggosok gigi setiap apa? Ayo, menggosok gigi. Celana adik. Aku pengen Apa? aku. Celana adik. Tidak punya bukunya. Kan sudah dikasih semua. Tiap hari itu. Nah, sebentar ini. Sebuah gigi dan Mbak, dilihat ini, mengapa kita harus Yang sampai sekarang masih sering merasa malas gosok gigi di malam hari sebelum tidur. Gosok gigi sebelum tidur itu sangat penting loh. Mulai sekarang sebaiknya jangan lagi disepelekan ya kids. Soalnya kalau kamu terus melewatkannya, maka dampaknya bagi kesehatan bisa berbahaya. Dilansir dari kompas.com, malam hari adalah waktu yang paling penting untuk melindungi gigi dari jahatnya bakteri. Soalnya saat tidur suasana dalam mulut jadi asam dan kalau nggak dibersihkan, kerusakan gigi akan lebih mudah timbul. Biar nggak malas lagi, ini dia 5 bahaya yang mengancam kalau kita nggak gosok gigi sebelum tidur. Wajib tahu ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Meningkatnya kuman dan bakteri di mulut. Malas gosok gigi di malam hari bikin perkembangan bakteri dan kuman semakin meningkat loh. Makanya penting buat kita untuk rajin gosok gigi di malam hari sehingga bakteri dan kuman yang ada di gigi bisa kita cegah pertumbuhan dan perkembangannya. Soalnya saat malam hari produksi air liur antibakteri sangat rendah sehingga aktivitas untuk self cleansing oleh air liur bisa terhenti. Itulah yang bikin bakteri maupun kuman akan aktif menghasilkan asam kids. Proses pembersihan sisa makanan yang munculkan kuman dan bakteri ini harus dibantu dengan aktivitas gosok gigi. Nah, yang bikin keselnya lagi,
Penumpukan kuman dan bakteri yang terjadi karena nggak adanya perlindungan ini bisa bikin bau mulut loh. Ih, nggak mau dong aktivitas terganggu karena bau mulut. Meningkatnya resiko gigi Nah, berlubang. ini giginya berlubang, dilihat. Masih berkaitan dengan poin pertama di atas, makanan dari pagi, siang, dan sore bakalan tertumpuk di mulut, khususnya di gigi. Alhasil ini akan membuat risiko gigi berlubang semakin meningkat. Air liur antibakteri yang rendah di malam hari membuat kita lebih rentan terhadap zat yang jadi pemicu gigi berlubang. Makanya kita perlu menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. FYI, saat kita tidur malam, fluoride akan menempel lebih lama pada gigi sehingga membuat gigi jadi lebih kuat. Menumpuknya karang gigi yang bikin bau mulut. Kalau nggak mau gosok gigi jadi kuning. Malas gosok gigi sebelum tidur di malam hari membuat plak pada gigi akan mengeras dan membentuk karang gigi. Nah, menumpuknya karang gigi ini juga menyebabkan masalah bau mulut. Duh, malas banget kan kalau sampai bau mulut mengganggu aktivitas. Peradangan gusi. Bahaya lainnya kalau kita malas gosok gigi di malam hari adalah terjadinya peradangan gusi kids. Ini disebabkan oleh karang gigi yang menumpuk akan tumbuh ke permukaan gigi dan juga ke dalam gusi. Akibatnya perlekatan gusi dan gigi jadi rusak. Nah, aliran darah yang enggak lancar akan membentuk peradangan hingga membuat gusi mudah berdarah jika terkena sikat gigi. Kalau nggak segera ditangani, peradangan gusi yang semakin parah bisa menyebabkan kerusakan tulang alveolar. Hal inilah yang disebut periodontitis atau penyakit periodontal. Kelas. Nah, sudah tahu kan apa harus gosok gigi? Yes. Sudah tahu semua kenapa harus gosok gigi. Kemarin, sekarang kita ke matematika ya. Sudah mengetahui benda yang digunakan untuk merawat tubuh. Ya, sekarang kita belajar lebih sedikit, sama banyak, dan lebih banyak. Ustazah tanya, ini gambar sabunnya ada berapa? Sudah keluar ya? Belum? Belum. Nah, sudah. Ada berapa gambar sabunnya? Yang sebelah kiri ini ada berapa? 3. 3. Yang sebelah kanan? 5. 5. 3 sama 5 itu angkanya besar mana? Besar 5. Besar 5. Berarti 3-nya lebih kecil. Kalau ada 2 gambar perbandingan gini, berarti kita nulisnya 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun ya. Dibaca sama-sama. 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Sedikit. Kemudian Ustazah tanya ini, sampo yang sebelah kanan ada berapa? 4 botol, pinter. Yang sebelah sini 1. 4 sama 1 lebih banyak mana? 4, pinter. Jadi nulisnya gimana Ustazah? 4 sampo lebih banyak daripada 1. Diulangi lagi. 4 sampo lebih banyak daripada sampo. Ya. Pinter. Kalau kayak gini gimana ya kira-kira? Nah, samponya ada berapa? Samponya ada 4. Samponya ada 4, sabunnya ada berapa? 5. 5. Kalau 5 apa 4?
Samponya 4. Ada halaman 4. berapa? Bagaimana cara menulisnya? 4 sampo sama banyak dari 4 sabun. Sekarang kalian coba dibuka halaman 90 yang ini. Buku tulisnya. 90. Paket halaman 90. Sudah? Udah. Ayo dibuka halaman 90, kita kerjakan sama-sama. Hapus. Nah, kita kerjakan sama-sama. Bandingkan. Sudah ketemu halaman 90? Sudah? Bandingkan banyak sampo di bawah ini. Isilah dengan lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, kita tulis. Ini ada berapa sampo? Berapa sampo ini? Ini ada samponya berapa? 1 sampo. Yang sebelah kanan ada berapa sampo? Ustazah. Iya. Halaman berapa, Bu? Dilihat di layarnya ada 90 di bawahnya ini. Nah, 90 itu 9 sama 0. Kita isi sama-sama. 1 sampo sama 4 sampo. Satunya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit, berarti ditulis lebih sedikit dari. Yuk ditulis sama-sama. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Saya taruh bawahnya sini aja ya. Nah, yuk lebih sedikit dari. Ditulis dulu. 90 Mas. Ya, tunggu temennya. Sudah ditulis lebih sedikit dari. Ada. Mbak Min, Bu Ustazah. ditulis ini lebih sedikit dari. Diisi. Lebih sedikit dari, diisi yang ini. Temboknya mirip kantor ayah. Iya. Iya. Sudah? Nulisnya sudah? Lebih sedikit dari. Ini itu, Pak. Masuk ke kamar. Nggak dipakai ya?
Masuk info ya. Sudah nulis nomor 1? Belum? Lebih banyak atau lebih sedikit dari 4? 1 ya, 4 lebih hebat. Yang kedua, ada 3 botol sampo yang sebelah kiri sama 3 botol. Ditulis apa? Lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Sama banyak. Pinter. Sama banyak. Sama banyak dengan. Lebih sama banyak. Sudah, Bos. Ada. Ya, nunggu temennya. Banyaknya kebesaran, enggak cukup. Kecil, enggak besar. Bisa. Enggak. Lagi tuh. Cukup ya. Sudah? Belum. Belum. Apa ini? Saya sudah, Us. Ya, sebentar. Sudah? Sudah, Us. Sudah, Us. Ya. Yang ketiga, 2 botol sampo dengan 5 botol sampo. Banyak yang mana? 5 berarti 2 sampo lebih banyak apa sedikit? Lebih. Lebih apa? Pinter, lebih sedikit. Lebih sedikit dari. Enggak cukup. Nah, lebih sedikit dari. Lebih nomor 1. Nomor 2 itu. Papa. Nanti kalau kok banyak enggak.
Sudah lebih sedikit dari Wes. Sudah. sudah ya. Kalau sudah, sampingnya dilihat. Kenapa kok ada 8 sama 8? 4 sama 6. Nah, 4 sampo dengan 6 sampo. Lebih apa? Lebih banyak 4 sampo atau lebih sedikit? 4 sampo lebih sedikit, 6 sampo lebih banyak. Lebih sedikit dari. Ditulis. Kok iki wis tak pencet zoom us. Iki dong. Ngerti aku. Oke, sudah. Sampo Sudah? Nggak dengar suaranya. Yang terakhir, 8 botol sampo sama 8 botol sampo. Ditulis apa? Kalimat perbandingannya? sama banyak. Pinter. Sama banyak dengan. Normal. Ibet 6. Ya, bentar Mbak Caca nunggu temennya. Kok metele apa? Karpet banyak. Nanti kalau Zoom-nya ini mati lagi langsung gabung ya. Soalnya ini Zoom-nya nggak unlimited, bukan kayak Zoom sekolah biasanya ya. Siapa aku? Indonesia ya. Pencet apa, Pak? Sudah. Pencet apa, Pak? Iya. Sudah. Nah, kalau sudah kita sama-sama. Yang di bawahnya kotak-kotak kuning itu kita sebut sama-sama ya. Diisi lebih atau lebih dari atau kurang dari. 1.5. Apa? Lebih apa kurang? 1 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Pinter. 1 kurang dari 5. Kalau 5.7. Ini belum. 5 lebih. Kurang. Pinter. 5 kurang dari 7. Kalau 4.2. Namanya diganti.
Lebih dari, pinter 4 lebih dari 2. Kalau 8 titik-titik 10. Kurang apa lebih? 8 kurang dari 10. Pinter. Kalau 3 titik-titik 4. Kurang apa lebih tiganya? Kurang. 3 kurang dari 4. 9 titik-titik 7. Lebih, pinter. 6 titik-titik 8. Kurang apa lebih? Kurang, pinter sekali. 6 titik-titik 9. 6 kurang